Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurwanda dengan NIM 160224.020. Di sini saya akan menjelaskan tentang SAP 2000 dari awal sampai to Excel. Nah, di sini kita udah masuk ke SAP-nya, kita pencet file dan new model. Kita tunggu dulu. Nah, di sini udah ada. Kita pakai KN-MSI read only. Nah, di sini ada X, Y, Z. X-nya 4, Y-nya 4. Z-nya kita ganti 6. Grid spacking-nya kita ganti, X-nya kita ganti 5 dan Y-nya juga kita ganti menjadi 5 dan Z-nya juga kita ganti menjadi 4. Oke. Nah, di sini udah ada tampilannya ya. Seperti ini. Nah, kita buka menu defense. Kita buka material dan kita buka ada di menu material. Regonya kita ganti user. Material tipenya kita ganti kontre. Material namanya kita ganti ya. Di sini kita memakai beton FC 30. Nah, di sini kita ganti per unit volumenya menjadi 24. Unitnya kita ganti pakai NMMC. Modulusnya kita ganti menjadi 4700 dikali SQR buka kurung 30 tutup kurung. Nah, ininya juga kita ganti menjadi 30. Yang bawahnya juga sama, kita ganti juga menjadi 30. Oke. Nah, di sini kita ada di material lagi. Kita material tipenya ganti rebar. Kemudian oke. Material name-nya kita ganti juga. Menjadi balok ya. Menjadi BJ 57. Ganti menjadi KNMC bukan KNMMC ya. M-nya 1 ya. Kita ganti lagi per unit volumenya menjadi 78,5 lagi menjadi 200.000. Dan FY-nya juga kita ganti ya menjadi 400 dan FU-nya juga kita ganti, kita hapus dulu menjadi 570. FYE-nya kita ganti 400 dan FUE-nya kita ganti 570. Kemudian oke. Meji 39 di FV nya aja ya.
FY nya kita ganti menjadi 240 dan FO nya juga diganti ya. Kita hapus dulu, ganti 390 dan FY nya kita ganti 240 dan FY nya kita ganti 390 juga. Setelah itu kita ke menu define lagi, ke scan properties, kemudian ke frame properties, ada now properties. Nah ininya kita ganti menjadi kontra ya, pakai regular, second name nya kita ganti pakai balok, kita ganti pakai balok 1 ya, balok 1 20 kali 45. Nah depth nya juga kita ganti ya, kita hapus aja 72 nya menjadi 0,45 dan width nya kita ganti 0,2. materialnya ganti pakai beton dan kontrak. Nah kita desain tipenya pakai beam dan barisnya kita ganti pakai BJ939. Nah topnya kita ganti menjadi 0,04 dan bottomnya kita ganti juga menjadi 0,04. kemudian oke juga. Nah sekarang kita ada now copy, pencet second name nya juga ganti menjadi balok 2 ya. Kita pakai 20 kali 35. Depth nya ganti menjadi 0,35 dan width nya tetap 0,2. materialnya pakai beton bener, kita kontrak dulu bener, ini bener semua udah bener, kita oke. Nah kemudian kita lanjutkan ada now material property pakai regular, scan name nya kita ganti lagi, kita pakai kolom sekarang ya, kolom 1 kita pakai diameter 45 kali 45. Nah depth nya juga kita ganti menjadi 0,45 ya, dan width nya juga kita ganti sama 0,45. materialnya jangan lupa diganti ya, material menjadi beton, kita kontrak pakai 57, kemudian oke juga. Nah di sini kita pencet kolom ya, kolom yang kita add copy dulu biar gampang. Nah di sini kita ganti second name nya lagi, ganti menjadi kolom 2 40 kali 40 ya. Nah kemudian depth nya kita ganti
jadi 0,4 dan widthnya juga kita ganti 0,4. Oke, udah oke semuanya karena kita di copy tadi biar lebih cepat. Nah, kita copy lagi ya, kita pakai kolom 3. Kolom 3 kita pakai 35 kali 35. Nah, depthnya juga kita ganti menjadi 0,35 dan widthnya juga kita ganti 0,35 ya. Kemudian oke dan oke juga. Kita kemudian define lagi, scan property dan area second. Ada nano scan namanya kita ganti menjadi plat lantai. Kita plat lantainya pakai 12 ya, dan membrane-nya kita ganti menjadi 0,12 dan bendingnya juga kita ganti 0,12. Material namanya jangan lupa diganti menjadi beton. Oke. ADD copy, scan namanya kita ganti lagi pakai plat atap. Tadi kan plat lantai ya, nah sekarang pakai plat atap ya. Kita memakai 10 dan membrane-nya kita ganti 0,1 dan bendingnya juga kita ganti menjadi 0,1 juga. Nah, udah selesai. Kita oke. Kita oke lagi. Nah, kemudian ke draw ya, draw. Nah, kemudian pencet, kita ke lantai bawah dulu ya karena ini kita di lantai 5. Kita ke lantai 2, sekiannya kita ganti pakai balok, kita blok semua. Nah, kita naik lagi ke lantai 3 ya, kita blok lagi lantai 3, naik ke lantai 4 sama aja blok juga. Ini blok juga. Naik lagi ke lantai atas. Nah, kita blok juga. Kita sekiannya ganti pakai balok 2 ya. Tadi kan pakai balok 1, sekarang pakai balok 2. Nah, kita pindah ke XZ. Kita ke bawahin dulu, terus ke bawah. Nah, di sini kita sectionnya ganti pakai kolom 1 ya, karena di sini kita mau memakai kolom. Kita ganti, salah tadi ganti aturan pakai ganti kolom 3. Nah, kita blok ya, kita blok. Loh, kok blok semua? Ntar kita Ctrl Z dulu, diulang. Kita blok yang kanan aja ya, yang kanan. Yang kiri ini bloknya harus arah ya, nggak boleh beda arah, harus arah. Nah, udah. Selanjutnya kita
blok juga yang tengah bagian kanan. Kita Ctrl Z dulu, salah tadi. Nah, kita sekiannya ganti pakai kolom 2 ya. Nah, yang tengah ini kita pakai kolom 2. Nah, yang tengah tuh harus digaiter ya, nggak boleh ada yang ke kiri. Nah, kita tarik ke atas dulu biar, nah maksudnya itu biar gini, tarik ke atas, up. Sudah. Kita pindah ke atas lagi, pencet tanda panah ke atas. Nah, kita ke atasin terus ya sampai mentok. Nah, di sini kita tarik garis tengah ke atas, tarik lagi garis tengah ke atas. Kita sectionnya ganti pakai kolom 3, tarik ke atas, tarik lagi. Nah, lalu kita ke bagian tengah ya. Nah, kita pakai kolom 1, kita tarik ke atas, tarik lagi ke atas. Nah, kemudian sectionnya kita ganti pakai kolom sectionnya kita ganti pakai kolom 2 ya. Tarik ke atas, ke atas. Nah, satu lagi ke atas. Nah, kemudian kita ke ataskan lagi, ada penunjuk arah. Section tetap pakai kolom 2, tarik ke atas, kiri kanan tarik ke atas. Nah, sectionnya kita ganti menjadi kolom 1 ya, tarik ke atas. Nah, XY tarik leg. Nah, kita ke XY ya. Kita sekarang lagi di lantai atas, kita ke bawahin dulu. Ke bawahin sampai ke lantai 2. Nah, di sini kita cari yang ada titik tengahnya ya, property of object. Sectionnya kita pakai plat lantai, di blok semua. Oh sorry, tadi belum dipencet ya sama saya. Kita blok dulu, di blok. Kita ulang lagi. Nah, kita blok ulang. Nah, kita ke lantai 3, kita blok dari bagian bawah ke atas. Kita blok dari bawah. Nah, kita ke atas lagi ya, ke atas.
blok semua. Nah, kita silang. Nah, kemudian kita ke tanda checklist ya, kita ke general option, kita pakai extrude. Nah, full objeknya kita pakai, kemudian apply. Nah, ini 3D nya ya, kemudian oke. Kita pencet lagi tanda checklistnya ya, kita ganti ke general option, kita pakai section. Nah, ini berubah warna menjadi biru, hijau, sama abu-abu. Kemudian kita ganti lagi menjadi objek, kemudian oke. Nah, di sini kita lihat dulu bangunannya, dilihat bangunannya. Nah, di sini kita ke lantai bawah. Kita ke lantai bawah. Kemudian action, pencet join dan restines. Nah, di sini kita pakai pondasi ini ya, jepit. Rotationnya kita checklist semua. Pakai pondasi jepit sebelah kiri ya. Kemudian oke. Biar cepat kita blok dulu, kemudian action, kemudian join, restines. Nah, kemudian pencet pondasi jepitnya dan apply. Nah, terus kita pencet oke. Kemudian kita ke tanda silang itu ya, ke tanda checklist. Pencet tanda checklistnya yang tadi. Nah, kita ke general option dulu. Ini udah biar kelihatan apply. Nah, ini kan udah kelihatan pondasi jepitnya. Nah, sekarang kita kita apply dulu dan kita oke dulu. Nah, sekarang kelihatan pondasi jepitnya kan. Nah, biar kelihatan dua-duanya, kita pindah ke yang sebelah. Yang sebelah belum ada pondasi. Nah, kita pencet tanda checklist ini ya, tanda checklist pencet. Nah, di sini kita pakai restoring, pencet apply. Nah, sekarang udah ada kan, sama kan. Nah, udah gitu. Kita lihat-lihat dulu bangunannya dari bawah ke atas, ke tengah. Oke. Nah, tulangan-tulangannya dilihat-lihat dulu sama kita. Nah, kita pencet lagi yang tanda checklist itu ya, ke general option. Kita coba pakai objek, kita pakai yang offset dulu ya, biar nggak keberatan. Kalau pakai yang extrude keberatan. Nah, kita apply lagi, pakai extrude lagi kita. Pakai offset biar nggak keberatan. Nah, kita ke XY lagi. Kemudian kita
pencet select ya, kita ke select. Oh iya, kita ke lantai 2 dulu, kita ke atas. Nah kemudian di sini kita tahu kalau itu sudah ada tetap. Nah di sini kita ke select dan ke properties, kemudian ke area second. Kita pakai plat lantai 12, kemudian select. Nah di sini udah semua. Kemudian kita pakai plat atap. Nah di sini kita pencet select dan close. Ini close dulu sama kita ya. Kemudian ke area, kemudian kita pilih yang automatic alia mesh. Nah di sini kita ganti dulu ya, kita ke auto mesh dulu. Nah, kita ganti 6 dan ini juga kita ganti 6 ya. Kemudian oke. Nah di sini udah ada angkanya ya. Jadi kita masukin 6 sama 6. Nah di sini udah ada angkanya 6 kali 6. Kita lihat-lihat dulu, udah benar. Kemudian kita ke 3D lagi. Kita lihat lebih detail di 3D. Nah kita lihat lebih detail ya, biar enak dilihat gitu. Nah ini dilihat dari atas ya, dilihat dari atas. Nah kemudian kita ke XY lagi, kemudian checklist, kemudian kita ke set Dion, itunya ke standar dan apply. Nah ini berubah warna menjadi biru ya. Kemudian oke. Kita ke defense, kita ke load patterns. Nah kita masukin load patterns name. Nah di sini ada dead. Nah kita ada di now load patterns dulu. Dead. Nah dan ini juga diganti menjadi 1 ya angkanya. Ini diganti menjadi super dead. Nah kita ganti light. Nah ini error ya ini ya, apa saya salah masukin gitu, mohon maaf sebelumnya ya. Ini diganti dulu. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu, kita ganti live, itu menjadi super dead ya, dan tipenya juga kita ganti menjadi super dead. Lalu kita modif, kemudian oke. Nah kita ke select lagi, kemudian kita ke properties. Nah kemudian kita ke area session. Kita pakai yang kita geserin dulu biar nggak kelihatan. Biar kelihatan kita geserin dulu. Nah kita ke properties lagi dan ke area session lagi. Nah di sini kita pakai plat lantai ya. Nah kemudian kita select. Nah udah di select, kita ke ASN, ke frame load, ke area load, uniform cell. Nah di sini load patternnya kita ganti menjadi load pattern kita menjadi dead. Nah loadnya kita ganti ya menjadi super dead. Load pattern kita menjadi super dead dan loadnya kita ganti menjadi menjadi 1,49 kilonewton ya. Nah kemudian
geserin dulu biar kelihatan. Nah, apply dulu, kemudian kita pakai plat atap. Nah, kemudian select. Dan loadnya kita ganti menjadi 0,73. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita udah ada angka-angkanya ya. Kita close dulu. Nah, di sini kita sudah ada angkanya. Nah, di sini kita ke YZ. Kita lihat-lihat dulu. Dan di sini kita pencet ini ya, yang tanda itu tuh. Kemudian kita ke atas lagi. Kita putar-putar dulu, putar-putar. Nah, biar enak kita ke 3D dulu. Nah, sudah gitu. Kita ke atas, terus ke atas ini. Nah, di sini kita pencet kabel itu ya. Undi format kita pencet. Nah, di sini kita blok dulu ininya, di blok. Kita ke atas lagi, kita ke bawah. Nah, di sini kita blok lagi, di blok lagi. Kita ke bawahin lagi ya, sama di bawah kita blok lagi. Di blok lagi sama. Nah, kita udah semua ya di blok. Kemudian kita cek dulu. Kemudian kita pencet lagi itu ya. Dicek dulu, dicek. Sepertinya oke. Nah, kita pencet. Kita create dulu. Kita ke XY ya. Ke XY. Kita ke XD ya. Jadi kita ke XY, lihat udah ada blokan yang tadi. Nah, kita pindah ke XD dan kita ke atasin dulu. Pencet tanda panah itu, ke atasin. Kita pencet lagi ya yang tadi. Nah, kita blok lagi sama. Kita pencet lagi ke atas dan diblok lagi sama. Diblok terus semuanya ya. Nah, udah diblok semua. Sudah semua diblok. Nah, di sini kita pindah ke XY dan kemudian kita ke assign, kita ke frame, load ya. Kita ke frame load dan kemudian kita ke distributed ya. Nah, semua kita cek dulu ya. Load parsing dari super deck. Uniform loadnya kita ganti menjadi 8,875. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya. Lebih kita ke 3D dulu biar enak. Nah,
Ini yang hasil tadi kita blok dan kita ke assign, lalu kita masukin angkanya 8,8 dan jaraknya itu 8,8 meter. Kita ke 3D dulu, kita lihat-lihat. Dan kita ke select ya, kemudian kita ke properties, dan kita ke area section, kemudian kita pakai plat atap ya, pakai plat lantai, sorry, itu semua. Kemudian kita ke frame load, ke area load, dan kita ke uniform cell. Nah, load patternnya kita ganti menjadi ini di live ya, beban hidup. Nah, loadnya kita ganti menjadi 2,5. Kemudian, nah ini jadinya. Kita close dulu, kita ke select lagi, ke properties lagi, ke area sekian lagi, kita pakai tab, select, kita ke assign, area load, uniform, load patternnya kita pakai day, geser dulu biar kelihatan ya. Load patternnya kita tetap live ya, sorry tetap live load patternnya, dan loadnya pakai 1. Kemudian oke, kita close lagi. Nah ini hasilnya ya. Kita cek dulu dari samping, kita ke XY lagi, ini hasil dari XY biar lebih lihat angka-angkanya. Nah kita ke mode defense, kita ke load pattern. Nah di sini kita masukin beban gempa ya, kita masukin load pattern yang kita ganti menjadi SX, dan tipenya kita ganti menjadi quake. Nah quake, kemudian auto letternya kita ganti menjadi IBC 2009 ya, kita menjadi IBC 2009, kemudian modif, kemudian ada di download. Nah kemudian kita ganti menjadi XY, kita ada di download lagi karena sama. Kemudian kita modify, kita masuk ke puskinnya, kita cari dulu di Google puskin desain spektral Indonesia. Nah di sini kita pakai dulu. Nah di sini kita cari wilayahnya ya, saya memilih wilayah di Bandung, di Tanah Kosong. Kita pencet, nah kita tampilkan, tunggu dulu. Nah di sini ada grafiknya ya, nah kita kelasnya pakai SD dan sedang, ada PGA, SS, S1, dan TL. Nah SS nya kita copy dulu, pindahkan ke SAP, kita masukkan ke SS, kita masukkan ke SAP. Nah kita Ctrl V aja karena tadi sudah di Ctrl C. Nah ini juga sama saya di Ctrl C, pindahkan ke SAP lagi, dan Ctrl V untuk memindahkannya, dan TL nya kita pakai 6, dan sheet class nya kita pakai D ya, sheet class kita pakai D, otomatis bawahnya udah ada, udah terbaca bawahnya. Nah di sini kita ke SX ya, kemudian modify lateral. Nah di sini kita ganti lagi SS-nya yang tadi dimasukin, dan tadi kita cari di puskim itu, kita masuk lagi ke puskim, kemudian copy, kita masukin ke SAP lagi ya. Nah Ctrl V lagi. Nah S1 nya sama, kita copy lagi dari puskim karena kita sudah ada datanya. Kemudian ke
response spectrum, kita pakai ASC 7 strip 16, kita ke ADD nya. Nah ini sebelum kita masukin data, nah kita akan masukin data yang di puskim SS nya ke SAP. Nah kita masukin data kita yang tadi S1 nya 0,4926, ininya kita ganti pakai 6, seed class-nya kita ganti pakai D. Nah ini data kita dan grafik kita yang tadi dimasukkan ke SAP dan tadi di puskim. Kemudian oke. Kemudian ke define lagi kayak yang tadi lagi ya. Nah di sini kita ganti menjadi ASC, menjadi IBC. Kemudian kita masukkan data yang tadi ya, yang di puskim 1,1507. Kita masukkan SS nya ke sini dan masukkan S1 nya, dan tilenya kita pakai 6, ganti 6, seed class-nya kita ganti D. Kita cek dulu tanggal yang salah. Udah benar, S1 tile seed class sudah benar. Function name-nya kita ganti menjadi Hotel Bandung. Udah benar, oke. Kemudian oke. Nah selanjutnya kita ke menu defense, lalu kita ke load test name yang ganti menjadi DX. Oh ya, load test tipe-nya kita ganti menjadi response spectrum. Kita cari dulu. Nah fungsinya kita ganti menjadi Hotel Bandung, load name-nya U1 9,81 gravitasi dikali 1 garis miring 8. Nah ini hasilnya 1,228, 1,22625 hasil dari perkalian tadi. Kita cek dulu ini udah benar, kita ada deh. Oke. Yes ya, oke. Kita copy dulu biar gampang. Kita ganti load cache name-nya menjadi DY, load name-nya U2, fungsi nya Hotel Bandung. Skala faktornya kita kalikan lagi 9,81 dikali 1 dikali 8. Nah itu hasilnya sama kayak tadi. Kita ADD, kemudian oke. Oh iya, tadi yang DX itu sama saya belum di ADD ya. Skala faktornya ganti, kita kalikan dulu 9,81 kali 1 garis miring 8. Kita ADD kemudian oke. Sudah semua. Kita ke modify, ini udah oke. Gede lagi, modify, kita cek dulu, itu udah semua oke. Nah di sini kita ke defense, ke mask shower, dan kita ke modify. Specific load pattern checklist, atasnya harus di checklist. Nah di sini kita ganti jadi super dead live kita ganti multiplier jadi 0,3, kemudian oke, kemudian oke, assign, lalu kita ke join ke constraints, lalu tipenya kita ganti pakai diagram, kemudian diagramnya kita ganti. Ini udah. Kita pakai Z axis ya di sini. Kemudian ininya kita checklist selesainya. Kemudian oke. Nah di sini udah ada ya. Nah kemudian kita oke lagi. Kita pencet. Oke. Kita ke 3D lagi. Nah di sini kita akan melakukan run now.
atau run ya. Kita ke exe dulu, kita blok dulu semua. Nah kemudian kita ke send, kita ke join, ternyata kita ke DPM, jadi kita udah bikin, lalu apply, kemudian oke. Kita ke 3D dulu. Nah di sini kita ke modify, kita kombinasi. Nah di sini ada kombinasi 1, kita masukkan date-nya. Load case kita pakai date, skala faktornya kita pakai 1,4. Dan super date kita pakai skala faktor 1,4. Dan live kita ganti menjadi skala faktornya diganti menjadi 1,6. Kemudian oke. Kemudian ada deh biar cepat masukkan kombinasi 1 dan 2 nya. Pencet ada copy. Nah kita akan menambahkan load case name nya. Kita kecil dulu, kemudian kita pencet lagi kombinasi 2. Kombinasi 1 karena di sini saya ada kesalahan. Kita modify, oke. Kombinasi 2, kita cek lagi, kita ganti name-nya, kita delete, modify, kemudian oke. Ada di name copy. Nah di sini kita masukkan beban live, beban hidup. Sekarang kita pakai 1,6, kombinasi 2. Nah di sini kita masukkan combo 3. Yang di situ ada load case yang pakai date, skala faktornya kita ganti lagi. Di sini load case date dan skala faktornya kita ganti menjadi 1,39. Dan kita ganti lagi pakai super date. Super date nya skala faktornya tetap segitu 1,39. Dan depth-nya kita ganti skala faktornya menjadi 0,5. Dan kita masukkan DX, skala faktornya kita ganti menjadi 1, dan masukkan DY nya skala faktornya 0,3. Kita add, kemudian oke, kemudian oke. Kita pakai 3 combo. Nah di sini kita akan melakukan running melalui analis. Nah di sini di run semua dan kemudian running. Di sini ada set, kita namain Muhammad Nurwanda. Di sini loading. Di sini agak lama ya soalnya lain banget. Nah ini hasil saya sudah di running. Saya sudah di run. Kita pencet checklist, ke general option, kita pakai extrude, kemudian apply, kita pakai objek, kemudian apply. Nah berganti warna, kita ke scan lagi, kemudian apply, kemudian oke. Nah di sini kita cek dulu setelah di run now. Nah di sini kita akan melihat secara detail bangunan yang sudah di run. Bangunan ini akan bergoyang tersendirinya. Nah ini setelah di run, kemudian kita stop dulu, kita ke display, kemudian CTRL-T, kemudian kita checklist dulu analisnya, kita pilih frame output, area output, objek, extrude output, base response, modal information. Di sini agak nge-lag ya, jadi nggak keluar datanya. Kemudian kita silang dulu, kita ulangi ke display, kita ke show tabel. Nah di sini ke elemen outputnya kita jangan disilang, kita pakai extrude output. Nah di sini base variationnya kita jangan disilang, kita pakai modal periode sama modal part of cutting. Nah di sini keluar data-datanya, lalu kita get file, kita ekspor, lalu untuk Excel. Nah di sini kita lihat di Excel. Nah ini data-datanya semua yang sudah dikeluarkan dari Excel. Nah kita cek secara detail. Ini data-datanya. Kemudian kita silang dulu.
Nah baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.